mungkin masih belum kompleks atau advance gitu nggih, karena kami coba dengan pendekatan yang sederhana ini dulu. Nanti kalau seandainya bisa berkembang, nanti mungkin bisa diterapkan di sistem informasi masing-masing seperti itu. Nah, kita lanjut Mas Yusuf ke slide berikutnya. Ya, jadi apa yang akan kita pelajari atau akan kita dapatkan informasi dalam paparan kali ini? Yang pertama yaitu berkaitan dengan apa itu dimensinya dan karakteristik untuk menilai suatu kualitas data individu. Kemudian dari dimensi-dimensi yang ada tadi, itu ada beberapa yang kita coba untuk diterapkan untuk konteks Indonesia. Jadi nanti mungkin ada beberapa jenis dimensi dan karakteristik, tapi tidak diambil semua. Nanti sesuai kesepakatan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya bersama Pusdatin, bersama tim WHO dan sebagainya, kita hanya mengambil beberapa dimensi saja seperti itu. Untuk akhirnya di follow up bagaimana bila ini diimplementasikan di Indonesia seperti itu. Kemudian nanti ada contohnya di berbagai macam program atau mungkin kasus ya yang berkaitan dengan tuberkulosis, kesehatan maternal, kemudian program gizi, imunisasi, dan pada paparan kali ini kita akan mencoba masing-masing bagaimana melakukan analisis kualitas data individu yang nanti filenya bisa diakses di LMS. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Jadi selain kuis, ini nanti juga ada latihan mandiri, seperti itu. Nah, kita lanjut Mas Yusuf ke halaman berikutnya. Nah, jadi berdasarkan salah satu referensi yang kami baca, yaitu di buku Dhamma DPOK, Data Management Book of Quality Knowledge, begitu nggih. Jadi buku ini merupakan sebuah framework yang memberikan informasi pendekatan bagaimana melakukan tata kelola data, manajemen data yang secara lengkap ya dan fungsional. Saking lengkapnya ini buku kurang lebih sekitar 600 halaman. Tapi yang kita kupas, yang kita baca, yang kita khususkan itu lebih ke kualitas datanya begitu. Jadi memang buku ini tadi tujuannya saat nanti orang membaca, memahami, mempelajari itu bisa memahami terkait dengan pengelolaan data, bagaimana data dikelola, kemudian dianalisis dan digunakan. Tapi dari berbagai macam chapter yang ada, kita fokuskan pada bagian kualitas data. Nah, seperti yang kita lihat di depan, untuk dimensinya sendiri, itu ada kurang lebih 6 kualitas data individu, kualitas data dimensi yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas data individu. Berbicara dimensi sendiri, itu kan sebuah karakteristik ya, sebuah hal objek yang dapat dinilai atau diukur, sehingga kita tahu apakah dia masuk golongan mungkin kurang, sedang, atau baik. Itu yang disebut dengan dimensi. Jadi sesuatu yang dapat diukur. Nah, di sini kita berbicara sesuatu tadi adalah data. Nah, data dimensinya apa saja untuk yang individu? Itu ada 6. Yang pertama berkaitan dengan completeness ya, jadi kelengkapan dalam sebuah pencatatan, mungkin rekam medis atau pencatatan data individu, itu seberapa lengkap. Dari 15 variabel yang ada, berapa yang sudah diisi. Dari 10 variabel yang wajib diisi atau mandatory, berapa yang diisi, seperti itu. Nah, itu kita nilai dengan completeness. Kemudian yang kedua adalah uniqueness. Nah, uniqueness ini berkaitan dengan kalau ada 2 variabel yang berbeda, itu kalau seandainya kita menetapkan satu variabel yang bersifat unik, misalnya NIK, atau nomor BPJS, atau mungkin NPWP yang lama, itu kan tidak mungkin ada 2 individu yang memiliki ID yang sama. Nah, itu berkaitan dengan uniqueness. Jadi kita nilai apakah individu tadi memiliki ID yang sama dengan individu yang lain. Nanti mungkin terkait contohnya akan kami tampilkan di belakang. Atau kemarin sempat ditampilkan sekilas oleh Pak Rahyo pada pertemuan kemarin sore ya berkaitan dengan NIK seperti itu. Kemudian timeliness. Timeliness di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dari petugas melakukan entry data saat itu juga pasien datang. Misal pasien datang ke puskesmas gitu ya hari Rabu gitu ya hari ini, tapi di entry-nya masih besok Kamis atau mungkin bahkan bisa Jumat. Padahal data itu bisa dientrikan saat itu juga. Nah, itu berkaitan dengan timeliness. Jadi ketepatan waktu atau kesesuaian waktu dari data itu diperoleh seorang individu seperti itu. Karena individu ini kan biasanya kalau di Indonesia itu dicatatnya atau direkamnya pada level puskesmas, level Vaskes, tidak hanya puskesmas. Kemudian yang berikutnya validity. Validity juga sama, jadi berkaitan dengan data yang di entry itu sesuai dengan format yang ada, sesuai dengan variabel yang ada. Kemarin juga sempat dicontohkan oleh Pak Rahyo, semisal tinggi badan harus diukur dengan sentimeter, tapi yang dientrikan dalam ukuran meter. Itu beberapa mungkin sering terjadi. Jadi seharusnya tingginya 176 misal ditulisnya 1,76 begitu. Jadi berkaitan dengan pengisian variabel.
tanggal yang seharusnya diisi dengan format hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, tapi diisinya dengan bulan-bulan dahulu, hari-hari baru tahun-tahun. Itu berkaitan dengan validitas. Kemudian akurasi. Akurasi berkaitan dengan seberapa tepatnya data di entry sesuai dengan keadaan di lapangan. Contohnya pasien, ya mungkin pasien laki-laki tapi terentry sebagai pasien perempuan jenis kelamin. Itu tidak valid. Jadi tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Tanggal lahirnya harusnya 24 Mei 2022, tertulisnya 24 Mei 2023. Nah, jadi kesalahan atau tidak sesuai data yang di-entry dengan keadaan di lapangan. Nah, itu berkaitan dengan accuracy. Yang terakhir adalah konsistensi. Data yang di-entry satu individu itu sama harusnya datanya dengan aplikasi lain. Semisal pencatatan bumil begitu ya, atau mungkin ada seorang ibu hamil di sistem yang pertama itu tanggal lahirnya misal 24 Mei 1993. Sedangkan di pencatatan lain dengan individu yang sama, NIK yang sama, itu tanggal lahirnya 22 Mei misal 1993. Nah itu berarti inkonsisten. Harusnya Ibu A ini memiliki tanggal lahir yang sama walaupun sistem informasinya berbeda. Nah itu berkaitan dengan konsistensi. Nah mungkin ada beberapa hal lain yang berkaitan dengan dimensi kualitas satu individu, tapi yang berhasil kami dokumentasikan ada 6 ini. Selain dimensi tadi, itu ada juga beberapa karakteristik lain yang dapat mempengaruhi kualitas data tadi. Jadi ini bukan dimensi, tapi hal-hal ini akan mempengaruhi dimensi kualitas data individu itu sendiri. Nah, ini disebutnya dengan karakteristik lain ya. Jadi karakteristik lain yang dapat mempengaruhi sebuah kualitas data individu. Yang pertama berkaitan dengan usability. Usability di sini maksudnya adalah data itu mudah diakses, mudah dimengerti, kemudian dapat dipahami. Jadi data yang di-entry itu diharapkan ya mudah dipahami ya, mudah di-entry. Petugas pengentry itu bisa memahami DO-nya dengan baik. Dan orang yang melihat data itu juga dapat memahaminya dengan baik. Nah itu berkaitan dengan usability. Jadi semudah apa data itu bisa di-entry atau dipahami, atau dimengerti, seperti itu. Kemudian timing issue. Data ini yang kita entrykan sekarang itu apakah akan bermanfaat nanti di periode yang akan datang, atau hanya untuk minggu ini saja, atau hanya untuk kegiatan penelitian, atau hanya untuk pengembangan sistem ini saja. Jadi diharapkan data yang dientrykan saat ini itu juga dapat dimanfaatkan atau digunakan pada periode-periode yang akan datang, karena seperti yang kita tahu pengembangan sistem atau mungkin hal yang lain itu juga berkembang. Jadi diharapkan data yang direkam saat ini itu juga bermanfaat untuk waktu yang akan datang. Jadi tidak untuk waktu yang sekarang saja. Kemudian yang ketiga, flexibility. Data itu bisa berinteraksi dengan data lain, bisa diintegrasikan. Nah, ini mungkin juga sudah sedang menjadi isu yang sedang dikembangkan saat ini, di mana sebuah data itu kalau bisa mudah interoperabilitaskan atau mungkin berkomunikasi istilahnya dengan data yang lain seperti itu dengan format yang sudah disesuaikan. Jadi harapannya data itu fleksibel karena bisa diintegrasikan. Mungkin kalau kita mengembangkan sebuah sistem ada beberapa variabel yang kita tidak boleh membuat lagi, tapi tinggal mengambil dari sistem lain karena memiliki interaksi data yang mudah seperti itu. Itu yang berkaitan dengan flexibility. Kemudian yang keempat adalah confidence. Nah ini mungkin merupakan isu yang akhir-akhir ini sering terjadi juga ya, berkaitan dengan keamanan data, dengan kerahasiaan data seperti itu. Jadi data yang kita kumpulkan, kita entrykan itu dapat dijaga keamanannya, dijaga kerahasiaannya gitu ya. Karena itu juga nanti akan mempengaruhi kualitas data. Kemudian yang terakhir, mohon maaf ini belum terganti ya slide-nya. Ini seharusnya value yang nomor 5 ini. Jadi value ini maksudnya adalah kebermanfaatan data. Data yang kita kumpulkan itu apakah hanya dikumpulkan saja atau digunakan? Jadi kita analisis, kita olah, atau ya kita ngumpulin data sebanyak-banyaknya aja kayak gitu. Nah, mungkin yang diharapkan adalah data itu dikumpulkan dan digunakan. Tidak hanya dikumpulkan saja, tapi digunakan, diolah ya, mungkin kegiatan monitoring dan evaluasi atau penyusunan kebijakan. Jadi karena data-data tadi berharga ya Bapak Ibu ya, data-data sekali lagi data individu itu berharga. Jadi selain dijaga, ini berkaitan ya antara value sama confidence ya. Jadi selain dijaga keamanannya, kemudian kerahasiaannya juga dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Nah, itu merupakan beberapa dimensi dan karakteristik yang berkaitan dengan kualitas data individu yang didokumentasikan dalam buku Dhamma DPOK seperti itu. Kita lanjut ke halaman berikutnya.
Nah, namun begitu, di sini hanya ada 4 dimensi kualitas data individu yang akhirnya dicoba untuk diimplementasikan di Indonesia. Harapannya nanti dimensi dan cara penilaian ini itu bisa diterapkan pada sistem informasi pencatatan yang sudah ada saat ini, ya. Mungkin ada mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ada beberapa sistem catatan informasi kesehatan di Indonesia. Harapannya nanti dengan konsep yang diajukan ini itu bisa diterapkan pada sistem masing-masing. Oke. Belum. Sudah, Bu. Oh ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kami izin lanjutkan kembali terkait dengan pemaparan ini. Ya, kita kembali ke tabel ini lagi, nggih. Jadi tadi dari 4 dimensi tadi ada keunikan, kelengkapan, akurasi dan validitas. Ternyata untuk yang keunikan itu harus dinilai bukan per individu, tapi dia dibandingkan dengan individu lain. Kenapa? Karena di sini kita melihat variabel yang unik ini apakah ada yang sama antar individu. Maka dari itu di sini lingkup analisisnya adalah dalam saat pencatatan di sebuah vaskes begitu ya. Misal di SITB, misal di EPBGBM, misal di e-cohort, kita cek kira-kira apakah ada unique ID yang sama antar variabel tadi. Mungkin contohnya kemarin sempat ditampilkan oleh Pak Rahyo, tapi nanti kita tampilkan kembali. Sedangkan untuk yang kelengkapan, akurasi dan validitas itu per individunya sudah bisa dianalisis. Jadi tidak harus dibandingkan dengan variabel dengan individu yang lain, tapi
individu sendiri, satu individu saja itu sudah bisa dilakukan penilaian seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari level pencatatannya, ya mungkin seperti yang kita tahu beberapa sistem informasi pencatatan data individu, rekam medis individu itu dilakukan pada level fasilitas kesehatan atau mungkin biasa di puskesmas ada tadi ya PPPM, e-cohort, SITB, SIHA itu dilakukan di level fasilitas kesehatan primer ya yang catatan utama. Kemudian periodenya adalah harian. Nah, berbeda dengan yang agregat, kalau yang agregat tadi mungkin sempat disampaikan oleh Bapak Ibu Pusdatin berkaitan dengan ASDK, data yang masuk yang teragregasi mungkin ada indikator gizi, KESGA ya itu kan indikatornya bersifat bulanan, dikumpulkan setiap bulan. Kemudian kalau yang triwulanan mungkin berkaitan dengan tuberkulosis. Kemudian kalau yang tahunan atau pertengahan tahun gitu saya mohon maaf mungkin saya dikoreksi kalau salah, itu ada data keseling juga yang masuk setiap tahunan. Jadi ada periodenya masing-masing. Nah, untuk data individu itu arus datanya, pencatatan datanya sangat cepat, dia bersifat harian. Jadi di sini untuk pencatatan data individu dan analisisnya itu dilakukan per hari. Gitu nggih, bukan per minggu atau bulanan karena nanti kalau diakumulasi semakin lama itu yang dianalisis semakin besar. Jadi harapannya yang diusulkan adalah harian. Kemudian threshold-nya atau standarnya. Kalau keunikan, sebelumnya mohon maaf, untuk threshold ini sebenarnya memang tidak ada referensi yang menyebutkan kalau data individu berapa sih harus kelengkapannya, berapa sih akurasinya dan validitasnya, itu tidak ada. Tapi di sini berdasarkan diskusi yang kami lakukan beberapa kali dan kesepakatan, kalau untuk yang keunikan, itu karena bersifat ini ya, urgent ya, kritis, jadi ada yang sama itu, satu pun ada yang sama individunya, data individunya itu langsung segera di follow up. Diharapkan segera langsung ditangani, seperti itu. Jadi tidak ada standar di sini. Sekali ketemu ada satu kasus keunikan, ada variabel yang sama antar individu, yang variabel yang unik ya, itu diharapkan langsung segera ditangani, seperti itu. Di vaskesnya atau di mana data itu dicatat, seperti itu, dievaluasi. Sedangkan kalau untuk kelengkapan, akurasi dan validitas itu standarnya di sini kalau kurang dari 80% itu dianggap kurang. Kemudian yang sedang ini mohon maaf belum yang slide terbaru yaitu 80 sampai 89. Sedangkan kalau lebih dari sama dengan 90 itu dianggap baik. Jadi standarnya untuk yang kelengkapan, akurasi dan validitas itu ada 3. Kurang, sedang dan baik di mana kurang itu kurang dari 80%, sedang itu adalah 80 sampai 89, sedangkan yang baik itu adalah lebih dari sama dengan 90%, seperti itu. Nah, kita lanjut Mas Yusuf. Kita mungkin sekarang menuju ke definisi masing-masing dan contohnya. Nah, tadi dari 4 tadi ada keunikan, kelengkapan, akurasi dan validitas. Kita lihat dulu keunikan karena keunikan di sini cukup beda dibandingkan 3 dimensi yang lain ya. Jadi kalau dimensi yang lain itu bisa dianalisis secara individu, tapi kalau yang keunikan ini harus dibandingkan dengan individu yang lain. Ya tadi ya keunikan definisinya data dinilai unik, maksudnya sekumpulan data gitu ya. Kalau dia itu tidak memiliki data yang sama antar individu untuk variabel yang dianggap unik begitu, unique ID. Misal di sini sebagai contoh ada NIK, kemudian ada nomor BPJS gitu ya. Kemudian ya mungkin identitas yang lain itu kan adalah sebuah variabel yang tidak boleh sama antar individu. Nah, di sini bisa kita lihat misal di satu vaskes gitu ya, atau di satu pencatatan ada 4 individu, ada Hendri, Anggia, Dini, dan Fitra, seharusnya memiliki NIK yang berbeda. Atau mungkin kalau ada nomor asuransi atau BPJS, dia juga memiliki nomor yang berbeda. Tapi di sini setelah dicek ya, ternyata Anggia dan Fitra ini memiliki NIK yang sama. Nah, ketemu kasus satu ini saja, diharapkan nanti segera di follow up pada level vaskes. Apakah ada salah pencatatan, begitu ya, atau mungkin ya, karena biasanya petugas yang melakukan pencatatan kan juga melakukan pelayanan ya kesehatan di vaskesnya masing-masing. Jadi masih sering atau bisa mungkin terjadi di beberapa wilayah gitu nggih, karena beban kerjanya juga cukup tinggi sehingga mungkin bisa melakukan beberapa kekeliruan saat melakukan entry data. Nah, itu yang keunikan. Kita lanjut Mas Yusuf ke berikutnya. Nah, ini yang kelengkapan. Jadi semisal di sini ada 4 contoh variabel yang mandatory, yang wajib diisi. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan SITB mungkin berkaitan data tuberkulosis ya. Jadi ada ID,
nama, NIK, dan tanggal lahir. Ternyata di sini untuk ID-nya sendiri kosong. Nah, di sini bisa kita ukur ya kelengkapan datanya kurang ya karena di bawah 80%. Cuman ini hanya contoh saja. Sebenarnya kalau semakin sedikit variabel berarti nilainya juga semakin kecil. Jadi diharapkan penilaiannya itu dilakukan pada variabel yang jumlahnya banyak. Karena kalau kita lihat 4 saja nggak ada satu sudah variabel yang dipakai untuk penilaian ini kelengkapan itu jumlahnya banyak seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan kelengkapan. Jadi dari satu pencatatan individu berapa data yang akurasi juga kita ulang terus-terus ya berkaitan dengan salah dalam melakukan entry data disesuaikan dengan formatnya. Misal situ ada variabel nomor 8 berkaitan dengan alamat, harusnya diisi dengan teks, sudah betul diisi dengan teks ya, di Jalan Mawar nomor 12, tapi di tanggal pengukuran seharusnya diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun, di sini kebalik, bulan, tanggal, dan tahun. Jadi di sini ada ketidakakurasian. Ya, selanjutnya, kalau kita lanjutkan dengan tinggi badan, di sini seharusnya diukur dengan sentimeter, tapi yang di entry adalah meter. Jadi harusnya kan bukan mungkin 72 cm ya, anak kecil gitu ya, mungkin diukur dengan menggunakan lengthboard begitu, tapi ditulisnya dalam satuan meter. Nah, ini berkaitan dengan akurasi. Selanjutnya, Mbak Yusuf, di validitas. Nah, kalau validitas itu berkaitan dengan logical check. Jika ini, maka harus seperti itu. Nah, misal di sini sebagai contoh, imunisasi campak harus diberikan pada bayi usia kurang lebih 9 bulan. Setelah dicek datanya, kita bandingkan tanggal lahir dengan tanggal imunisasi, kita tahu bahwa bayi ini masih berusia kurang dari 9 bulan ya. Di sini masih 5 bulan ya bayinya ya, sedangkan sudah diberikan imunisasi campak. Nah, ini bisa menjadi sebuah alur validitas. Seharusnya belum diberikan imunisasi campak, tapi ternyata sudah diberikan di usia yang 5 bulan. Harusnya masih di 9 bulan. Nanti ada beberapa contoh lain ya berkaitan dengan validitas. Mungkin jenis kelaminnya perempuan, tapi diberikan treatment atau diagnosis untuk pasien laki-laki gitu ya. Atau mungkin pasien laki-laki tapi mendapatkan treatment diagnosis berkaitan dengan maternal. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, jadi berkaitan dengan logical check seharusnya seperti ini, tapi justru yang diisikan datanya salah seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan validitas. Kita lanjut, Mbak Yusuf. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur ya, menghitung perhitungannya menggunakan rumus? Sebenarnya cukup sederhana. Kalau untuk yang keunikan ya, di sini misal ada 7 ya, ada 7 pencatatan individu mulai dari Henry hingga Sisi. Ternyata di sini Anggia dan Fitra itu memiliki NIK yang sama. Lalu berapa persentase keunikannya? Berarti di sini adalah 7 dikurangin 2 karena 2 ini sudah menjadi isu tersendiri kasus keunikan. Jadi 7 dikurangi 2 dibagi dengan seluruh kasus. 7 dikali 100%, maka persentasenya adalah 71,4%. Sekali lagi, memang belum ada referensi yang kami temukan berkaitan dengan standar atau threshold-nya, tapi yang disepakati adalah ketemu satu pun kasusnya, itu sudah menjadi hal yang perlu di-follow up pada masing-masing vaskes atau level pencatatan, seperti itu. Dan ini kalau dilihat dari persentasenya juga sudah tinggi ya, sudah ada satu kasus, dia sudah harus segera di-follow up, seperti itu. Kita lanjut, Mbak Yusuf, yang berikutnya. Nah, ini adalah yang kelengkapan, ini juga cukup mudah. Jadi, misal dari 10 variabel, ya, dari nomor NIK sampai kunjungan ANC2, itu misal yang menjadi wajib atau mandatory yang nomor 1 sampai 8. Ya, 1 sampai 8, tidak sampai 10. Kenapa? Karena di sini kita memberikan semacam tanda bintang, di mana yang dibintangin itu adalah mandatory, wajib diisi. Maka dari itu nanti perbandingannya tidak kita bandingkan dengan 10 variabel, tapi 8. Karena yang diwajibkan hanya 8. Setelah kita cek, ternyata nama suami itu tidak diisi, padahal wajib diisi. Nah, jadi di sini tingkat kelengkapannya adalah 7 dibagi 8 kali 100%. Jadi hasilnya adalah 87,5%. Kalau kita bandingkan dengan yang standar tadi, berarti masuknya sedang ya, karena sedang itu adalah 80 sampai 89. Jadi sekali lagi kita lihat
tidak kita bandingkan dengan 10, kenapa? Dari 10 hanya 8 yang mandatory atau wajib diisi. Dari 8 hanya diisi 7, maka kelengkapannya adalah 7/8. Ya, kita lanjut Mas Yusuf. Nah, karena kalau yang keunikan, dimensi keunikan itu sudah dibandingkan dengan variabel atau individu lain, untuk kelengkapan itu untuk melihat secara keseluruhan dalam satu vaskes, dalam satu lokasi pencatatan, berarti kita bandingkan dengan skor lain juga di individu yang lain. Sebagai contoh tadi, yang individu pasien yang Alfiratul Husna, itu setelah kita hitung adalah 87,5. Itu baru satu individu. Padahal di hari itu ada 10 individu yang dicatatkan dalam sistem. Ya, kita lihat ternyata yang Delia Yulia komplitasnya 100%, Kirana 90 dan sebagainya. Nah, kita ambil rata-ratanya ternyata vaskes itu atau pencatatan tadi itu rata-ratanya adalah 93,11%. Maka kategorinya adalah baik ya, karena jadi sama dengan 90%. Maka kategorinya adalah baik. Jadi di vaskes tersebut tingkat kelengkapan data individunya adalah 93,11% yang memiliki kategori atau yang tergolong kategori baik, seperti itu. Itu untuk yang kelengkapan. Kita lanjut Mas Yusuf, yang akurasi. Nah, yang akurasi itu kita lihat yang tadi sudah diisi itu mana yang variabelnya salah. Harapannya tidak ya, harapannya tidak. Harapannya betul semua. Nah, kita cek di sini variabel yang diisi mana saja? 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Jadi di sini ada 7 variabel. Kenapa tidak 10 variabel? Karena variabel nomor 3, 4, dan nomor 7 itu kosong. Bagaimana bisa kita menentukan dia itu valid apa enggak pengisiannya padahal dia kosong. Jadi di sini yang menjadi pembandingnya adalah variabel yang terisi. Begitu nggih? Sekali lagi untuk yang akurasi itu tidak kita bandingkan dengan seluruh variabel, tapi dibandingkan dengan variabel yang diisi. Sebagai contoh, anak berapa mungkin maksudnya ya, diisi dengan numerik, tapi di sini kosong. Kita tidak bisa bilang dia benar atau tidak, karena datanya kosong. Jadi tidak kita bandingkan. Jadi yang kita bandingkan adalah variabel yang diisi datanya. Itu benar atau tidak. Nah tadi, maka dari itu yang menjadi denumeratornya, menjadi pembandingnya adalah jumlahnya 7. Karena di sini yang diisi hanya ID, jenis anggota keluarga, nama, tanggal lahir, kemudian alamat lengkap, ya, tanggal pengukuran, dan tinggi badan. Kita cek ID. Di sini ada ID pasien 11 digit. Nah ini saya yakin 11 digit ya. Mungkin nanti kita cek di Excel. Ini 11 digit berarti sesuai. Kemudian jenis anggota keluarga, bentuknya opsi, orang tua atau anak diisi dengan anak, berarti sama dengan formatnya. Jadi dia valid. Kemudian untuk anak ketika kosongkan, tidak kita analisis karena kosong datanya. Kemudian nama, di sini ditulis dengan Antonio ya, berarti teks ya, sudah betul, sesuai dengan formatnya. Kemudian tanggal lahir, di sini tanggal lahir sudah sesuai ya, tanggalnya 24 November tahun 2022. Jenis kelamin kosong, tidak bisa kita nilai. Kemudian alat lengkap di sini diisi dengan teks, sudah betul, Jalan Mawar nomor 12. Kita cek nomor 9, di sini tanggal pengukuran, seharusnya diisi dengan format hari, bulan, tahun. Di sini berarti tidak akurat. Nah, di sini kita jadikan, kita tandai, oh ini tidak akurat nomor 9. Sedangkan yang terakhir nomor 10, tinggi badannya ditulis dengan sentimeter, harusnya diisi dengan sentimeter, tapi di sini ditulis dengan satuan meter 0,72. Nah, dapat kita simpulkan dari 7 variabel yang diisikan hanya 5 yang sesuai dengan format. Jadi di sini perhitungannya adalah 5/7 dikali 100%. Value-nya adalah 71,4%. Jadi adalah data yang diisi, bukan seluruh variabel. Karena data yang tidak diisi, kita tidak tahu benar apa salah cara pengisiannya. Begitu. Kita lanjut, Mas Yusuf. Nah, sama dengan kelengkapan. Akurasi ini dinilai secara individu. Oleh karena itu, untuk melihat satu di level yang lain, misal di hari itu ada 10 pasien atau 10 anak yang diukur atau yang dimasukkan datanya, kita lihat rata-ratanya Yulia betul semua, cara pengisian datanya 100, dan kita bandingkan sampai terakhir Yuli Handayani, ternyata rata-ratanya adalah 90,19. Jadi di vaskes tersebut, persentase akurasi datanya kategorinya adalah baik, karena
nilainya adalah lebih dari sama dengan 90%, ya, 90,19%. Kita lanjut ke dimensi yang terakhir, balikan lagi ke masing-masing instansi atau mungkin penyusun program yang berwenang. Di sini sebagai contoh saja, ada satu pencatatan berkaitan dengan imunisasi. Di sini logik yang diset, yang ditentukan ada dua. Yang pertama, tanggal lahir harus lebih dulu dari tanggal imunisasi. Karena tidak mungkin imunisasi dulu baru lahir. Jadi di sini logik yang kita pakai yang pertama adalah pengisian tanggal lahir harus lebih dulu dibandingkan tanggal imunisasinya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, imunisasi campak rubella atau MR itu diberikan pada usia minimal 9 bulan. Kita cek nanti apakah usia bayinya itu, tanggal imunisasi dikurangi tanggal lahirnya itu apakah sudah minimal 9 bulan. Begitu ya. Tadi ini mungkin sudah ditunjukkan di awal ya. Kalau misal tanggal lahir, itu kita lihat tanggal lahirnya adalah 2 April 22, ya. Pemberian imunisasinya adalah 9, oh ini salah ya pemberian imunisasinya ya. 28 September 22. Nah itu berarti dari akurasinya dia salah pengisian, tapi nggak apa-apa. Dari akurasinya ini kita bisa mengetahui ternyata tanggal pemberian imunisasinya sudah benar sesudah tanggal lahir. Jadi untuk yang logik pertama dia lolos karena sesuai ya, tanggal lahir dulu baru tanggal pemberian imunisasi. Tapi kalau kita lihat yang kedua harusnya diberikan pada usia minimal 9 bulan. Nah ini masih sekitar 5 bulan ya sudah diberikan imunisasi MR campak. Kemungkinan salah entry data. Karena sekali lagi penilaian kualitas data itu bukan berarti datanya jelek. Hanya sebagai warning apakah ada isu dalam data yang dientrikan. Dalam kumpulan data yang dientrikan itu apakah ada isu di sana berkaitan dengan kelengkapan, konsistensi dan sebagainya. Gitu nggih. Jadi hanya untuk pemeriksaan ya. Kita lihat data ini berkualitas apa tidak begitu ya. Bukan berarti data itu jelek, siapa tahu mungkin memang ada salah entry di lapangan, mungkin petugasnya sering saat visit gitu, kemudian saat entry data mungkin banyak kekeliruan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat validitas variabelnya karena kita hanya mensyaratkan 2 dari beberapa variabel ini dan yang terpenuhi ada 1, maka 1/2, 10 logik juga bisa, 5 dan sebagainya. Jadi bagi ke pengelola programnya. Kita lanjut Mas Yusuf. Nah ini juga sama halnya dengan yang validitas ini sifatnya per individu, kita harus hitung rata-rata skor individu yang lain dalam satu vaskes daftarkan itu ternyata mohon maaf anak ya imunisasi ya. Ternyata nilainya rata-rata ya. Nah itu Nicholas ya. Ternyata Nicholas salah vaksin ya tadi ya. Nah, jadi dari kita lihat dari 10 itu rata-ratanya 77,7. Nah tadi kalau kita lihat thresholdnya itu di bawah 80%. Berarti ini dianggap kurang. Jadi di vaskes ini berkaitan dengan validitas itu ternyata masih kurang karena rata-ratanya adalah 77,7%. Nah, mungkin itu Bapak Ibu berkaitan dengan contoh ya implementasi dari masing-masing dimensi tadi, ada keunikan, kelengkapan, kemudian ada akurasi dan yang terakhir validitas. Nah, mungkin supaya kita lebih ini mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu Bapak Ibu silahkan atau ada yang dikonfirmasi. Ya mungkin ini bisa menjadi hal yang baru berkaitan dengan data individu karena mungkin kita sehari-hari atau biasanya berkutat dengan data agregat. Nah, ini merupakan pendekatan yang kita sampaikan berkaitan dengan data individu. Belum ada? Kalau belum ada mungkin kita sekarang latihan mandiri bersama. Oh, latihan mandiri tapi bersama. Nah, ini kita cek LMS kita cek Mas Yusuf ya, atau mungkin bisa langsung klik ya, minta tolong. Ya, di LMS kita cek ya di bagian ya ini Mas Yusuf sedang ini ya. Banyak peserta yang masih mendaftar jadi perlu dikonfirm ya. Sampai tadi masih ada yang daftar, perlu dikonfirm manual gitu nggih. Jadi ya kami
Mohon maaf kalau masih ada kendala karena nyambi juga yang lain seperti itu. Nah, ini pada bagian subbab dimensi kualitas data individu, pada komponen nomor 3 ada tulisannya latihan mandiri dimensi kualitas data individu. Silakan Bapak Ibu klik. Ya, silakan Bapak Ibu klik. Nah, itu kan nanti akan muncul file seperti ini halaman. Nanti silakan diunduh saja Excel-nya. Tulisannya adalah latihan mandiri peserta data individu. Silakan diklik ya, seperti yang dilakukan oleh Mas Yusuf. Dia akan mengunduh. Kemudian silakan dibuka file tersebut Bapak Ibu. Nah, ini jadwal ya, bukan ini jadwal ini hari ini. Nah, ini kita tunggu dulu. Bapak Ibu ada yang terkendala untuk membuka Excel ini? Silakan. Boleh acungkan tangan. Share screen-nya belum? Oh, baik. Mungkin berkaitan sama internet. Mohon ditunggu sebentar. Share screen-nya. Oh, salah atau gimana? Sudah muncul. Ada yang koneksi? Enggak apa-apa. Ya, mungkin kita ulangi ya, Mas Yusuf ya. Mungkin tadi belum terlihat ya. Ya, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu silahkan pada subbab dimensi kualitas data individu di bagian bab penilaian kualitas data individu pada komponen nomor 4 itu ada latihan mandiri dimensi kualitas data individu. Silakan Bapak Ibu klik, dia akan otomatis terdownload ke perangkat atau device Bapak Ibu masing-masing. Dokumennya itu berbentuk Microsoft Excel, silakan bisa dibuka ya. Saya yakin, kami yakin Bapak Ibu di laptopnya atau device yang digunakan saat ini ada Office Tools, bisa Microsoft Excel, atau mungkin menggunakan Number gitu ya, WPS Office gitu mungkin juga bisa. Kalau sudah silakan dibuka. Nah, seperti yang ditampilkan dicontohkan Mas Yusuf ini sudah dibuka Excel-nya. Nah, masih ada yang terkendala mungkin Bapak Ibu dalam membuka Excel ini? Wah, saya lihat malah sudah ada yang kerjakan ya. Oh, belum. Ya, kita coba sama-sama ya. Nah, di sini ada contoh ya, satu pencatatan kasus berkaitan dengan tuberkulosis, tapi tidak terlalu lengkap ya. Ya hanya nama, NIK dan tanggal lahir. Kalau kita lihat secara sekilas mata, itu NIK beda ya, beda semua. Mungkin kalau nanti sudah diterapkan dalam sebuah sistem, diimplementasikan dalam sebuah sistem, mungkin nanti di sistem digunakan menggunakan bahasa pemrograman atau apa, dia sudah bisa langsung mengeluarkan analisis berapa yang sama NIK-nya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu masih ada beberapa kondisi di mana mencatat data itu harus manual, ya berarti harus dicek secara manual juga, atau mungkin datanya terekap menggunakan Excel seperti yang ditampilkan saat ini. Itu bagaimana cara mengeceknya? Yang pertama, kita di sini memilih NIK sebagai variabel yang unik tadi, yang tidak boleh sama. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi conditional formatting. Sekali lagi, yang kita tampilkan di sini hanya untuk demo. Kalau seandainya ada data yang seperti ini di Excel datanya, begini cara melakukan pengecekannya, apakah ada yang sama atau tidak dari variabel yang kita tentukan. Tapi nanti kalau sudah diterapkan sistem, sudah otomatis dapat dianalisis oleh sistem. Jadi nanti di sistem tersebut mungkin sudah langsung keluar berapa persentasenya ID yang sama dan berbeda gitu ya. Tapi ini istilahnya manual dulu begitu nggih. Nah, kita contohkan Mas Yusuf. Kita klik NIK-nya, bagian NIK ya. Kita klik dari C4 sampai C10 yaitu ya. Ada 7 pencatatan di situ. Ada menu conditional formatting di bagian atas ya, Bapak Ibu. Nah, di situ ada menu namanya conditional formatting. Kita minta tolong Mas Yusuf, kita klik. Kemudian ada drop down menu di mana opsi pertamanya tulisannya adalah highlight cell rules. Nah, itu kita arahkan ke sana, nanti akan muncul drop down menu lagi, ada beberapa opsi, greater than, kemudian ada less than dan sebagainya. Nah, di opsi terakhir ada menu namanya duplicate value. Nah, kalau kita klik Mas Yusuf duplicate value, nah kita pilih mau di highlight pakai warna apa, ini terserah ya, kita pakai yang default saja, yang light red ya, oke. Ternyata tadi pasien atas nama Anggia dan Ari Gunawan itu punya NIK yang sama gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah
isu berkaitan dengan keunikan. Ternyata dalam sebuah pencatatan yang kita lihat secara kasat mata, ya, itu berbeda semua. Ternyata setelah kita cek menggunakan Excel, menggunakan menu conditional formatting dan duplicate value tadi, ternyata ada kesamaan pada NIK-nya Anggia sama Ari Gunawan. Nah, ini perlu segera di follow up, ya. Nah, ini perhitungannya juga mudah, nggih. Ya, kita coba Mas Yusuf perhitungannya mungkin menggunakan Excel biasa 7/2, 7 kurangi 2, ya. Nah, ya, dibagi dengan 7. Mungkin kurung buka kurung tutup, nggih. Ya. Yang depannya kita kurung buka dulu. Ya. Kemudian dibagi dengan 7, ya, karena 7 variabel, 7 individu. Kemudian dikali 100%. Ya, hasilnya berapa Mas Yusuf? Mungkin nggak pakai persen ya, langsung 100 aja. Ya. Nah, di sini hasilnya adalah 71,4%, sama dengan yang di slide tadi. Jadi dari 7 pencatatan individu, ada 2 individu yang sama NIK-nya. Jadi kalau mau diharapkan keluar value persentasenya keunikan adalah 71,4. Threshold-nya sekali ketemu satu kasus, segera langsung ditangani. Segera langsung dievaluasi, di follow up, kira-kira kenapa bisa dengan keunikan data. Berikutnya dengan kelengkapan data nomor 2. Kita klik Mas Yusuf. Nah, di sini misal contohnya pada pencatatan kesehatan maternal, ya. Di sini ada 10, ya. 10 variabel, ya. Ternyata yang diwajibkan hanya berapa itu Mas Yusuf? Ada 8, ya. Nomor NIK, nomor medis, ya. Nama, umur, nama suami, HPHT, ya. Hari pertama, hari ya kalau nggak salah. Kemudian usia kehamilan, kemudian hamil ke berapa. Nah, itu kita cek ternyata dari 8, ya, Mas Yusuf, ya, itu hanya terisi 6, ya. NIK, nama, umur, HPHT, menentukan persentasenya yaitu 6/8, ya, bukan per 10, karena dari 10 yang wajib itu 8, ya. 6/8 dikali 100%. Ya, makanya kelengkapan datanya adalah 75%, ya. Kalau kita bandingkan dengan threshold sudah di bawah 80, nah itu berarti dianggapnya kurang, karena paling tidak 80 sampai 89 itu dianggap sedang, lebih dari 90, lebih dari sama dengan 90 dia dianggap baik, begitu. Itu berkaitan dengan kelengkapan data. Kemudian akurasi data, Mas Yusuf, kita cek. Ya, di sini contohnya di program gizi, ya, tertutup, ya. Nah, kita lihat di sini variabelnya yang terisi ada ID, jenis anggota keluarga, anak keberapa, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal pengukuran, dan tinggi badan. Nah, kita cek Mas Yusuf. Mungkin kita tandai, ya, yang benar gitu, ya. Nah, yang pertama 11 digit numerik. Nah, ini benar nggak 11 digit? Kita mungkin pakai fungsi di Excel, ya, pakai fungsi length, ya, sama dengan LEN aja, ya, len aja, ya. Kemudian diklik value-nya D3. Ya, kita enter Mas. Nah, di situ jumlahnya ada 11 digit, ya, atau mungkin Bapak Ibu mengukur manual juga bisa. Itu harusnya ada 11 digit, berarti secara pengisian ID sudah benar, ya, sudah valid, ya, sudah kita tandai mungkin V gitu, ya Mas, kita centang betul gitu. Anggota keluarga diisi dengan anak sudah betul, ya, dengan formatnya orang tua atau anak gitu, nggih. Di sini opsi, ya, bentuknya opsi gitu, jangan memilih anak, jadi dia sudah betul, ya, kita centang di F-nya, ya. Kemudian kita cek, nah, anak keberapa harusnya diisi dengan isian numerik, tapi di sini diisi dengan teks, ya, nggak salah. Jadi ini tidak dianggap sebagai valid pengisian variabelnya, jadi kita lewati, ya. Harusnya numerik, ya. Mungkin kalau pertama diisi dengan angka 1 begitu, ya, bukan teks pertama seperti itu. Berarti dia tidak, pengisiannya tidak akurat, ya, pengisian datanya. Kemudian nama, di sini namanya adalah Serina, harusnya diisi dengan teks sudah betul, tidak angka, ya, Serina 79 atau gimana gitu, itu nama alamat email, ya, biasanya. Jadi ini sudah betul namanya, ya, berarti kita centang Mas Yusuf, betul, ya, pengisiannya. Kemudian tanggal lahir, hari, bulan, tanggal
sudah tepat ya. Nah, hari, bulan, tanggal ya. Karena kalau kita cek 11 itu kan November ya, berarti sudah betul pengisian datanya kita centang. Kemudian jenis kelamin, nah ini harusnya diisi dengan L atau P, hanya satu huruf saja ya, opsi L atau P. Ternyata diisi dengan lengkap, perempuan. Nah, maka di sini dia tidak akurat pengisian datanya. Walaupun mungkin datanya benar, perempuan jenis kelaminnya, tapi cara pengisiannya ya tidak sesuai dengan format. Kita lewati. Kemudian alamat lengkap, kemudian tanggal pengukuran, mungkin tanggal pengukuran berat badan, tinggi badan ya, harusnya diisi dengan hari, bulan, tanggal, tapi kalau kita lihat tidak mungkin ada bulan 20 ya, nah, maksimal 12, jadi kemungkinan ini ketukar ya, harusnya 20 November 2022, makanya kita skip juga ini, kita anggap sebagai tidak ya. Kemudian yang terakhir tinggi badan, harusnya diukur dengan satuan sentimeter ya, dimasukkan, ini sudah betul ya, 72 cm kita centang betul. Nah di sini bisa kita cek yang betul ada berapa Mas Yusuf, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 dari berapa yang terisi? 1, 2, 9 ya, nah 9 variabel yang terisi, berarti kita hitung Mas Yusuf, sama dengan di situ enggak apa-apa atau di atas boleh, sama dengan 6/9 dikali 100%. Hasilnya adalah 86, salah, 66, mohon maaf agak blur ya, 66,67, berarti dianggapnya masih kurang gitu ya, karena harusnya di standar 80, maaf, lebih dari sama dengan 90 kalau dikatakan. Nah, yang terakhir Mas Yusuf, kita akan cek yang validitas, yang halaman terakhir ya, di sheet terakhir ya, berkaitan dengan imunisasi. Kita cek dulu logiknya, logik yang ditetapkan di sini ada dua, mohon maaf, mungkin penulisannya kurang rapi. Yang pertama, oh ya, boleh kita Mas Yusuf kita lihat, ya sedang dirapikan Mas Yusuf, oke. Yang pertama adalah sama seperti yang awal, tanggal lahir harus lebih dulu dari tanggal imunisasi. Yang kedua, imunisasi DPT-HB1 harus diberikan pada usia minimal 3 bulan. Nah, kita cek yang logik pertama. Tanggal lahir harus lebih dulu dari tanggal imunisasi. Tanggal lahirnya 1 Januari 22, diberikan imunisasi DPT-HB-nya adalah 10 Januari 22. Kalau di logik yang pertama, dia betul ya, nomor 1. Tapi kita lihat lagi yang kedua. Imunisasi DPT-nya yang HB1 itu diberikan pada usia minimal 3 bulan. Kita cek usianya baru 9 hari. Nah, itu sudah diberikan DPT-HB, kemungkinan salah entry data. Nah, ini menunjukkan bahwa logik yang kedua tidak terpenuhi. Jadi dari dua logik yang disyaratkan, hanya satu yang terpenuhi. Berarti persentase validitasnya adalah 1/2 kali 100%. Sudah pasti ketemunya 50%. Nah, jadi untuk individu ini itu tingkat validitasnya ada 50%. Tapi kami yakin sebenarnya tidak hanya sedikit, ini contoh sedikit ya, mungkin dalam satu pencatatan itu bisa 10 logik yang bisa diterapkan ya, yang mungkin contohnya Bapak Ibu mungkin lebih bisa menerapkan, punya contohnya supaya lebih banyak gitu nggih. Karena ini kalau cuma 2, salah satu aja udah dianggap kurang seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu berkaitan dengan dimensi kualitas data individu. Jadi sekali lagi ini baru konsep yang kami coba ingin implementasikan begitu ya di sistem pencatatan yang sudah ada saat ini. Masih belum diterapkan secara benar ya, maksudnya belum diterapkan secara pasti di sini saat ini, masih berupa konsep. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau misal ada salah kata dari kami mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.